Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis kajian tafsir Al-Qur'an yang mulia. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari kitabullah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Allah akan liputi dengan rahmatnya dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan ketenangan untuk mereka. Mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Sehingga ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka nama mereka yang dipanggil ketika ruhnya diangkat ke langit, maka nama itu bukanlah nama yang asing bagi para malaikat yang ada di langit. Nama itu dulu adalah nama yang sering Allah banggakan ketika dia masih hidup, ketika dia di dunia, karena hadir di majelis-majelis kajian tafsir Al-Quran yang mulia. Seorang yang mempelajari Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada yang lainnya. Seorang yang mencintai Al-Qur'an, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan seorang yang hadir di majelis kajian Al-Quran, maka dia akan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan untuk diamalkan, dan dia akan ditunjukkan jalan-jalan keburukan untuk ditinggalkan. Sehingga orang yang hadir di majelis ilmu tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Merekalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan di tafsir surat Az-Zariyat, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-31, ayat yang merupakan awal juz 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim bertanya kepada para malaikat yang bertamu kepada beliau alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, yang datang dalam bentuk manusia. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, apa urusan kalian wahai para utusan? Dari ayat yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa pertanyaan atau ucapan-ucapan mujamalah, ucapan basa-basi antara tuan rumah dengan tamu, itu adalah sesuatu yang dianjurkan, bukan sesuatu yang sia-sia. Kalaulah kita ingat satu firman Allah dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu lafaz pun dari lisan seseorang kecuali di sana ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Apakah ucapan itu masuk ucapan kebaikan yang bernilai pahala, ataukah dia ucapan keburukan yang dicatat sebagai dosa? Maka ucapan-ucapan mujamalah, basa-basi kepada tamu, kalau bahasa kita sekarang, apa nih agenda di situ Bondo?
Apa tujuannya kemari? Ini kan perkataan-perkataan mujamalah. Dan perkataan seperti ini itu dianjurkan. Karena tamu yang tidak ditanya, maka dia akan merasa tersinggung, dia merasa kehadirannya mengganggu dan semisalnya. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memuliakan tamu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Di antara pemuliaan kepada tamu adalah diajak berbincang, ditanya apa tujuannya, bagaimana perjalanannya. Ucapan-ucapan seperti ini tidaklah ucapan yang sia-sia, tapi salah satu bentuk ikramud dhaif, salah satu bentuk pemuliaan kepada tamu yang datang ke tempat kita. Kemudian malaikat itu mengatakan, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami ini datang diutus kepada kaum yang berdosa. Yang dimaksud dengan qaumun mujrimin atau kaum yang berdosa dalam ayat yang mulia ini adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yaitu kaum Lut yang yaitu penduduk negeri Sadum, yang mereka melakukan dosa besar yang keji, yaitu homoseksual. Mereka menyalurkan syahwatnya bukan dengan lawan jenisnya, tetapi kepada sesama mereka. Sebelum kita teruskan pembahasan tentang bagaimana cerita malaikat ini yang datang kepada Nabi Ibrahim, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa di dalam satu masa itu ada nabi yang diutus lebih dari satu. Jadi malaikat itu datang dengan dua misi. Misi yang pertama adalah memberitahu bahwasannya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, sebentar lagi akan melahirkan, akan punya anak yaitu Ishak, dan Ishak akan punya anak lagi namanya Yakub, dan seterusnya. Ada kabar gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kelahiran anak. Dan di sisi yang lainnya, malaikat datang untuk menurunkan adab kepada kaum Lut. Artinya di daerah lain itu ada nabi yang diutus, yaitu Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Sebagaimana di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada nabi yang lainnya. Ada Nabi Syuaib, ada juga Nabi Harun dan yang lainnya. Jadi di zaman dulu itu di waktu yang bersamaan ada nabi yang lebih dari satu yang diutus dalam waktu yang bersamaan pula. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk manusia dan untuk bangsa jin. Sehingga beliau mengatakan dalam hadisnya, yub'atsu ilan nasi amah, yub'atsu ila qaumi khasah wa bu'itsu ilan nasi amah. Mereka itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Nabi Ibrahim untuk kaumnya di Mesir, Nabi Lut untuk kaumnya di negeri Sadum, dan yang lainnya. Wa bu'itsu ilan nasi ammah. Adapun aku diutus untuk manusia secara umum. Taib, kemudian disebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya malaikat itu akan melakukan misi menurunkan adab kepada kaum Lut. Kaum Lut ini memiliki satu dosa yang belum pernah dilakukan oleh penduduk bumi waktu itu, yaitu homoseksual, dan ini termasuk dari jajaran dosa-dosa besar yang fahisyah, yang keji. Di dosa besar itu ada dua, ada dosa besar saja seperti membunuh, seperti mencuri dan yang lainnya ya. Ada dosa besar yang fahisyah, dia dosa besar dan dia adalah perbuatan yang keji, yang menjijikkan dalam naluri fitrah manusia yang normal. Salah satunya adalah zina dan salah satunya adalah homoseksual. Dan dosa besar homoseksual ini ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa umat Islam. Beliau SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku
adalah amalu qaumi Lutin, yaitu amalan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual. Sehingga Nabi SAW memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang yang terbukti dia melakukan homoseksual. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linursila 'alaihim hijaratan min tin." Agar kami timpakan kepada kaum Lut yaitu hijaratan min tin, sebuah batu dari tanah yang keras, yang panas, yang dibakar oleh api. Jadi batu-batu itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanaskan di neraka jahanam, dan ketika batu itu menimpa kepala-kepala mereka, maka akan tembus sampai ke duburnya. Karena saking kuatnya tekanan batu itu dan saking panasnya. Linursila 'alaihim hijaratan min tin. Akan kami timpakan kepada mereka batu dari tanah yang keras. Batu yang tidak bisa ditahan oleh tulang, oleh daging karena saking kuatnya, saking kerasnya dan saking panasnya. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Yang batu-batu itu telah diberi nama orang-orang yang akan dibinasakan, sehingga batu itu tidak akan salah sasaran. Siapa kepada siapa batu itu ditujukan, akan dibombardirkan di kaum Lut, dan itu ada nama-namanya. Penulisan nama-nama mereka itu terjadi atau dilakukan sejak di langit. Jadi batunya sudah tertulis nama-nama mereka, kemudian diturunkan ke bumi dalam kondisi yang sangat panas dengan tekanan yang sangat kuat sekali. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan orang yang beriman yang berada di negeri tersebut. Yang dimaksud dengan orang yang beriman dalam ayat yang mulia ini adalah Nabi Lut alaihissalatu wassalam dan 2 orang putrinya. Itulah yang selamat, selebihnya tidak ada yang selamat. Termasuk istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam, termasuk yang terkena adab saat itu. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keselamatan dari adab dengan keimanan. Allah mengatakan fa akhrajna, kami keluarkan man kana fiha minal mu'minin, orang-orang yang di dalamnya memiliki keimanan. Apa kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir? Beliau berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwa ayat ini merupakan isyarat sebab diselamatkannya seseorang karena keimanannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab pada satu kaum, dan ada orang-orang yang diselamatkan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dari bala yang besar salah satunya adalah karena keimanan yang ada pada orang tersebut. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan kami tidak mendapati di negeri Sadum itu adanya orang-orang yang beriman ghaira baitin minal muslimin, kecuali satu rumah saja di antara rumahnya orang-orang Islam. Di dalam rumah itu, rumahnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam, ada 4 penghuninya. Itu Nabi Lut, 2 orang putrinya dan istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Istri Nabi Lut adalah salah satu dari wanita yang berkhianat di antara 2 istri Nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan istrinya Nabi Lut. Dan kita perlu ketahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semua istri para nabi tidak ada yang tergelincir dalam perzinahan. Tidak ada. Satupun dari istri para nabi tidak ada yang berzina. Termasuk istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Istrinya Nabi Lut dikatakan berkhianat dalam surat At-Tahrim. Maksudnya dialah yang memberitahu kaumnya bahwa Nabi Lut sedang kedatangan pemuda-pemuda yang tampan. Itu 3 malaikat itu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Yang memberitahukan adalah istrinya. Sehingga mereka datang malam hari ini, waktu-waktu Isya begini. Kemudian malaikat Jibril pun menyapu muka-muka mereka, sehingga buta mereka semuanya.
dan besok subuh diturunkan azab untuk mereka. Maka memberitahu bahwasanya Nabi Lut sedang ada tamu ini bentuk pengkhianatan. Bukan berarti istrinya Nabi Lut tergelincir pada perzinaan. Yang benar ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, meskipun istrinya Nabi Lut melakukan kedurhakaan, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan pengkhianatan kepada suaminya, tapi rumahnya Nabi Lut dikatakan baitin minal muslimin. Itu adalah rumah orang-orang Islam. Karena secara zahir penampilan istrinya Nabi Lut ini seorang muslimah secara zahirnya. Meskipun dia punya kesalahan berupa kekufuran yang disembunyikan sehingga dia pun mengajak kaumnya untuk datang ke tempatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sekali lagi bahwa penyimpangan yang dalam hati tidak menjadikan seorang ini zahirnya dia berubah menjadi dari status seorang muslim atau muslimah. Yang jelas istrinya Nabi Lut secara zahirnya masih seorang muslimah meskipun memiliki penyimpangan yaitu berupa kekufuran yang disembunyikan dari suaminya. Setelah diselamatkan Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan 2 orang anaknya, maka keesokan paginya di waktu subuh Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diangkat ke langit bumi mereka. Bahkan disebutkan bahwa lolongan anjing dan kokokan ayam terdengar sampai ke langit. Diangkat tinggi ke langit, kemudian dijatuhkan mereka dan ditimpakan bumi itu kepada mereka sebelum mereka dibombardir oleh batu-batu yang sudah disiapkan dari langit tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna." Ketika telah datang waktu siksaan kami, ja'alna 'aliyaha safilah. Kami jadikan bagian atas bumi mereka safilah, bagian bawahnya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, mandud dengan bertubi-tubi. Jadi hujan batu menimpa kepada mereka. Kata para ulama-ulama tafsir, kenapa hukuman bagi kaum Lut itu dengan dibalik buminya? Karena fitrah mereka telah terbalik. Seorang laki-laki yang seharusnya dia suka dengan wanita terbalik menjadi menyukai sesama laki-laki. Sehingga karena fitrah terbalik maka buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al adzabal alim. Dan kami tinggalkan negeri Lut itu dengan satu tanda yang bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang takut dengan siksaan yang pedih. Karena buminya Nabi Lut tadi diangkat yang sangat tinggi sampai terdengar di langit longlongan anjing-anjing mereka, kemudian dibalik diturunkan dan dihujani dengan meteor-meteor batu yang sangat banyak, maka bumi itu menjadi ambles ke bawah sehingga tempat Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut menjadi tempat terendah yang ada di muka bumi ini. Para ulama menyebutkan tempat itu sekarang menjadi Bahrul Mayyit, menjadi laut mati, menjadi danau yang berwarna hitam dengan bau yang sangat busuk. Jadi di tempat itu karena saking rendahnya air nggak bisa mengalir kemana-mana, maka dia menjadi Bahrul Mayyit, menjadi laut mati yang tidak bisa bergerak airnya. Ini merupakan tanda bahwasanya orang-orang yang melakukan homoseksual maka mereka mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama fuqaha mereka menyebutkan mengambil dalil dari ayat-ayat yang mulia ini bahwa pelaku homoseksual itu ketika tegak hukum Islam maka dia dibunuh, dan kalau orang-orang yang melakukan perzinaan yang sudah menikah wal iyadzubillah maka dengan dirajam. Adapun mereka itu dibunuh dengan beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ada yang menyebutkan dia dilemparkan dari ketinggian, kemudian dilempari batu, dan ada yang menyebutkan mereka diqisas secara biasa. Yang jelas bahwa homoseksual adalah dosa besar
yang itu pertama kali muncul di zaman Nabi Lut, yaitu awal-awal nabi-nabi yang ada. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah percabangan dari para nabi, dan di zaman itu sudah ada kejadian besar yaitu homoseksual. Taib. Kemudian pada ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum yang lainnya, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Pada Nabi Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun bisultanim mubin, dengan mukjizat yang nyata. Nabi Musa bin Imran adalah nabi terbaik di kalangan Bani Israel. Jadi kalau kita urutkan, dari Nabi Ibrahim punya istri Sarah, dari Sarah lahirlah Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Yusuf, dan nabi-nabi yang lainnya sampai terakhir adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Daud nabinya Bani Israel, Nabi Sulaiman nabinya Bani Israel, dan semua nabi-nabi rata-rata dari kalangan Bani Israel. Nabi dari kalangan Bani Israel yang paling utama adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini adalah nabi yang memiliki banyak mukjizat. Nabi Musa adalah nabi yang kisahnya banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan melalui Nabi Musa lah Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun yang mengerikan. Fir'aun waktu itu memiliki kebijakan karena dia diberitahu oleh orang yang memberikan nasihat spiritual bagi Fir'aun bahwa nanti akan ada seorang laki-laki yang akan merebut kekuasaan. Sehingga Fir'aun mengeluarkan kebijakan setiap lahir anak-anak laki-laki Bani Israel maka harus dibunuh. Dan berita itu sampai di ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga ibunya Nabi Musa diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan bayi Musa yang kecil dalam sebuah peti dan dihanyutkan di Sungai Nil di Mesir. Maka sampailah peti yang berisi bayinya Nabi Musa ke tempatnya Fir'aun, dan ditemukanlah oleh Asiyah binti Muzaim, istrinya Fir'aun. Kata Asiyah, wahai Fir'aun, engkau boleh membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel kecuali bayi ini, karena aku suka dengan bayi ini. Maka diambillah Musa kecil oleh Asiyah binti Muzaim, istrinya Fir'aun, dan karena dia masih bayi, membutuhkan ASI, maka dibuka kesempatan siapapun yang bisa menyusui anak ini maka diajak di istana. Dan tidak ada yang bisa menyusui bayinya Nabi Musa kecuali ibunya Nabi Musa. Sehingga bertemulah ibunya Nabi Musa dengan Nabi Musa di istananya Fir'aun. Dan nanti yang menghancurkan Fir'aun Nabi Musa itu sendiri. Jadi tidak menyadari bahwa ternyata musuhnya ada dalam istananya sendiri. Nabi Musa alaihissalatu wassalam memiliki banyak mukjizatnya. Salah satunya dan mukjizat yang pertama adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular ketika dilemparkan ke tanah. Saat terjadi sayembara, Fir'aun mengumpulkan para tukang sihirnya. Kemudian tali temali itu berubah menjadi ular dalam pandangan Nabi Musa dan para orang-orang yang melihat sayembara itu. Maka Nabi Musa pun diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya dan melahap semua tali temali yang ada. Dan saat itulah Asiyah binti Muzahim beriman. Istrinya Fir'aun beriman karena melihat sayembara itu. Sehingga akhirnya pun istrinya Fir'aun pun terkena siksaan sampai akhirnya meninggal dunia sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim. Kemudian mukjizat yang terakhir bagi Nabi Musa adalah terbelahnya Laut Merah. Ketika itu Fir'aun mengejar Bani Israel dan mereka terdesak. Di hadapan mereka ada Laut Merah yang terbentang dan di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya yang siap untuk menangkap mereka. Maka Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun,
Kalau begini ceritanya kita akan tertangkap semuanya dan Fir'aun akan marah besar kepada kita. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Rabbku pasti memberikan petunjuk kepadaku. Dan Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Sehingga Laut Merah terbelah menjadi 12 jalan. Dan Bani Israel pun lewat di atas daratan yang terbelah dari lautan itu. Sehingga selamatlah mereka ke ayat yang setelahnya. Fir'aun dikatakan biruknihi, yaitu dengan tentaranya. Rukun itu secara bahasa artinya pokok ya. Dikatakan rukun Islam itu pokok-pokok dalam Islam. Tentaranya Fir'aun dikatakan rukun atau arkan jamaknya. Karena tentaranya itu yang tegap, yang kuat, yang berdiri dengan kesombongannya. Jadi tegap, tinggi dengan kesombongannya. Dan tentara-tentara ini juga akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Laut Merah. Fir'aun sebenarnya tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam berada di atas kebenaran. Tapi karena kesombongannya yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak menerima kebenaran dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi kenyataan yang ada pada diri Fir'aun. Allah menyatakan wajahadu biha. Mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Tapi karena kezaliman dan kesombongan mereka, wastaiqanatha anfusum, padahal hati mereka itu meyakini kebenaran. Nabi Musa ini benar. Tapi karena kezaliman dan kesombongan mereka, maka mereka tidak menerimanya. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yammi wa huwa mulim. Kami siksa dia dengan tentaranya. Jadi disiksa dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi pelan-pelan dia mati tersiksa karena tenggelam. Di Laut Merah itu, laut yang berada di antara benua Asia dan benua Afrika. Dan mereka pun mati wa huwa mulim, dalam kondisi tercela, dalam kondisi hina. Karena Fir'aun itu telah mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ternyata dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri tengah-tengah lautan itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Bagi kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, maka kami kirimkan kepada mereka angin yang akim. Akim itu secara bahasa artinya yang tidak berketurunan, yang mandul, yang tidak menghasilkan. Itu akim. Jadi angin itu tidak bermanfaat tapi justru membinasakan. Kaum Ad ini adalah kaum yang gagah perkasa, yang mereka biasa memahat gunung-gunung menjadi rumah mereka. Kaum yang tinggi besar, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka mereka dibinasakan bukan karena peperangan. Mereka bukan terbunuh, bukan dalam peperangan, tapi dibinasakan hanya dengan angin yang tidak kasat mata, yang tidak tampak dalam penglihatan mereka. Dan angin itu bertiup selama 7 malam 8 hari. Angin itu adalah angin dabur, angin sarsara, angin yang sangat berisik karena kencang anginnya, berputar selama 7 malam 8 hari. Antum bayangkan ada sesuatu yang dikipas dengan blower besar selama 7 malam 8 hari. Apa yang akan terjadi? Kering, kaku. Kemudian angin itu akan membawa mereka ke langit. Jadi diputar, digulung ke langit sampai tidak kelihatan
oleh orang yang ada di bumi, kemudian dijatuhkan ke bumi. Jadi tubuh manusia yang sudah kaku karena dingin 7 malam 8 hari, bukan sehari semalam. Sepekan mereka diputar dengan angin itu. Kemudian dijatuhkan ke bumi sehingga mereka itu patah. Kan kaku tubuhnya. Patah seperti kurma yang lapuk. Kemudian angin itu juga menjebol jantung-jantung mereka. Karena diputar dengan tekanan sangat tinggi sehingga jebol jantung-jantung mereka, kaum 'Ad. Karena mereka mendustakan nabi mereka yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ma tadharu min syai'in, tidaklah angin itu melewati sesuatu, illa ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Tidaklah angin itu melewati sesuatu illa ja'alathu karramim, kecuali akan menjadikan yang ada di depannya itu karramim, seperti serbuk. Jadi putar dengan angin itu, rumah, tanah semuanya jadi debu, termasuk manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kaum 'Ad adalah kaum yang sangat kuat. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan angin yang tidak tampak secara fisik. Ini menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkalahkan, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan angin. Kita tahu dalam kejadian di perang Khandaq, salah satu tentara Allah adalah angin. Yang mana orang-orang Mekah yang akan masuk ke Madinah melalui jalur Khandaq itu, tenda-tenda mereka diporak-porandakan dengan angin yang Allah kirimkan, dengan angin dingin, sehingga mereka pun akhirnya balik ke Mekah dengan tidak bisa menguasai kota Madinah. Jadi tentara Allah sangat banyak, di antaranya adalah angin yang bisa menghancurkan musuh-musuh Allah yang kuat secara fisiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma 'adun, adapun kaum 'Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqqi, mereka menyombongkan diri mereka di bumi tanpa hak. Wa qalu, mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwatan, siapa makhluk yang lebih kuat dari kami? Kamilah orang-orang yang biasa membuat rumah dari batu, gunung dipahat jadi rumah mereka yang sangat indah, sangat megah, sangat besar sekali. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah, apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi Tsamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin, dan kepada kaum Tsamud dikatakan kepada mereka oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, tamatta'u hatta hin, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Di antara penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Tsamud adalah beberapa dosa ya. Ada beberapa dosa yang dilakukan. Salah satunya adalah mereka membunuh ontanya Nabi Saleh, onta mukjizatnya Nabi Saleh. Nabi Saleh ini diminta oleh kaumnya untuk mengeluarkan onta dari balik batu, dari dalam batu. Jadi mereka minta kepada Nabi Saleh, kalaulah engkau benar dalam dakwahmu wahai Saleh, maka keluarkan onta dari batu besar ini. Mereka berpikir tidak akan mungkin onta bisa keluar dari batu. Kalau onta dari hutan mungkin, onta dari kandang sangat mungkin, dari batu tidak mungkin keluar. Dan ternyata keluarlah onta dari batu, onta betina. Kemudian onta ini punya kelebihan. Ketika dia minum, maka minuman atau air yang diminum oleh onta itu kan kalau minum kan banyak ya, karena dia punya punuk yang bisa menyimpan air dalam jumlah besar, sehingga ketika dia berjalan di padang pasir tidak kehausan. Dia minum 1 hari, maka susu dari onta itu bisa dibuat minum seluruh kaumnya Nabi Saleh. Seluruh kaumnya bisa minum.
Dan ada perjanjian waktu itu bahwa onta ini diberikan kesempatan minum 1 hari di sebuah sumur dan tidak boleh diganggu, sedangkan besoknya mereka boleh mengambil air dari sumur itu. Sebagai gantinya, mereka juga boleh minum onta Nabi Saleh tadi. Sepuasnya, seluruh kaum bisa minum sepuasnya. Terus berjalan seperti itu sampai ada orang yang paling celaka di antara mereka, itu Qudar bin Salib, yang punya ide untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Jadi dibunuh dengan cepat, sehingga mereka pun dibunuh, dibinasakan oleh Allah dengan cepat pula, yaitu dengan petir. Kalau kaum Ad tadi itu 7 hari diputar-putar dengan angin yang sangat kencang, maka untuk kaum Samud dengan sekali petir saja. Karena mereka juga membunuh onta itu dengan pembunuhan yang sangat cepat sekali, yang dilakukan oleh Qudar bin Salih. Ketika sudah mereka bunuh ontanya Nabi Salih oleh salah satu tokoh mereka, itu Qudar bin Salih, maka Nabi Salih mengatakan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'aqaruha, ketika mereka telah akor, ya, mereka telah menyembelih onta itu, faqala, maka Nabi Salih mengatakan, tamatta'u fi darikum, silakan kalian bersenang-senang di rumah kalian. Berapa lama? 3 ayyamin, 3 hari saja. 3 hari setelah kalian bunuh onta ini. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, maka itu merupakan janji yang tidak bisa didustakan. Jadi mereka menyembelih onta itu, 3 hari setelah penyembelihan, hari keempatnya mereka semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa adab untuk mereka? Fa'atau an amri rabbihim, mereka berlaku sombong dengan perintah Rabb mereka. Mereka tidak percaya dengan Nabi Salih. Fa'akhadathumumus sa'iqatu wa hum yanzurun, maka kami sambar mereka dengan petir, wa hum yanzurun, dan mereka melihat. Karena kejadian petir itu bukan di malam hari, tapi di siang hari, di pagi hari. Sama kejadiannya dengan pembinasaan kaum Lut yang pagi hari. Di kaum Salih ini, atau kaumnya Nabi Salih, yaitu kaum Tsamud, petir itu menyambar mereka, wahum yandurun, dan mereka melihat satu demi satu teman-teman mereka binasa, dan itu merupakan tambahan siksaan untuk mereka. Jadi dia tahu temannya disambar mati, disambar mati, disambar mati. Melihat temannya satu persatu mati, itu menyiksa bagi mereka. Makanya ketika besok Idul Kurban, jangan sampai ketika nyembelih kelihatan oleh binatang yang lain. Karena ngelihat temannya mati itu siksaan. Allah katakan wahum yandurun, dan mereka melihat bagaimana rekan-rekan mereka satu demi satu berkelimpangan mati di siang hari, di waktu pagi hari, di hari keempat, ya, yang mana mereka telah membunuh ontanya Nabi Salih. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin, mereka tidak mampu bangun nolong teman-temannya, enggak bisa. Mereka hanya pasrah nunggu kapan giliran mereka atau dia tersambar petir, sebagaimana teman-temannya telah tersambar oleh petir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa qauma nuhim min qabl. Sudah berapa tadi kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan? Ada kaum Lut dengan homoseksual, ya, dibinasakan dengan ditimpakan tanah dan juga batu dari langit. Kemudian ada kaum Ad. Kaum Ad apa siksaannya? Dengan angin selama 7 malam 8 hari. Kaum Tsamud dengan petir. Wa qauma nuhim min qabl, dan sebelum itu ada satu kaum lagi yang juga dibinasakan, yaitu kaum Nuh. Jadi kalau kita urutkan, ya, kaum Nuh dulu, kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, gitu. Tapi dibalik oleh Allah, wa qauma nuhim min qabl, dan sebelum kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, ya, kaumnya tadi Nabi Musa, yaitu ada kaum Nuh yang lebih dulu juga sebelum mereka. Innahum
kanu qauman fasiqin. Mereka adalah kaum yang fasik, yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan kaumnya Nabi Nuh adalah penyimpangan yang terbesar, yaitu penyimpangan berupa kesyirikan. Jadi waktu itu Nabi Nuh berdakwah dalam waktu yang sangat panjang. Beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah ketemu dengan kakek, dengan anak, cucu, cicit di generasi yang sama. Karena saking panjangnya usianya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Nuh ini ketika mengeluarkan doa pamungkas itu sudah hafal. Enggak ada lagi orang-orang dari mereka yang beriman. La tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, kata Nabi. Ya Allah, udah habiskan semuanya. Mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang kufur kepadamu. Dan kekufurannya kekufuran yang besar, yaitu menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaan kepada kaum yang ada, bahkan itu menimpa seluruh bumi ya. Kecuali hanya orang-orang yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan perahunya Nabi Nuh itu perahu yang sangat sederhana. Perahu yang dibangun, yang dibuat hanya melalui papan yang digabungkan dengan paku. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, dzati alwahi wa dusur. Jadi perahunya Nabi Nuh wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, kata Allah. Kami angkat mereka, kami layarkan mereka, kami selamatkan mereka di atas perahu yang terbangun di atas alwah, jamak dari lauh, papan-papan, wadusur, dan paku-paku. Ketika disebutkan oleh Nabi ayat yang mulia ini, para sahabat tidak tahu apa itu dusur ya. Jadi mereka bingung, dusur itu jamak dari disarun. Seperti kitabun, jamaknya kutubun. Kitabun, kutubun, disarun, dusur gitu. Intinya hanya dipaku, hanya dengan papan. Dan harus melewati ombak yang setinggi gunung. Ombak yang menenggelamkan semuanya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang ibu-ibu yang dia menggendong anaknya. Ketika air itu terus bertambah, dan air itu keluar dari semua arah. Dari langit hujan lebat, dan dari bumi keluar air. Sampai tanur, tempat untuk dapur ya, perapian, itu keluar airnya. Bukan lagi keluar apinya, keluar airnya. Jadi api di mana-mana api. Air di mana-mana air. Jadi sampai naik, dan akhirnya ibu itu ketika dia naik di puncak gunung, dan air terus naik kepada tubuhnya, kemudian diangkat anaknya. Dan dia tenggelam, anaknya pun tenggelam. Karena tidak ada yang selamat pada hari itu, kecuali yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembinasaan untuk kaum-kaum yang lalu, yang sebelumnya, maka Allah menyebutkan ayat-ayat kauniyahnya. Allah berfirman, was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuatan, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Langit dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggi, kokoh, tidak ada tiang penyangganya. Dan langit itu diberi jarak dengan bumi supaya angin bisa berhembus di tengah-tengahnya. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langit itu 7 lapisannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyangga langit sehingga tidak menimpa bumi. Tapi pada saatnya nanti langit akan meleleh, akan menimpa bumi pada hari kiamat. Wal arda farashnaha fani'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan, dan kamilah sebaik-baik yang menghamparkan. Jadi bumi dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa hidup di atasnya. Dan ketika meninggal dunia, maka mereka pun dimakamkan di dalam bumi. Sudah adzan ya? Taib, kita simak adzan dulu. Atau satu lagi ya? Coba satu lagi kayaknya. Satu lagi kayaknya biar nanti pas di ayat yang setelahnya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan kami ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daratan, menciptakan lautan. Allah menciptakan keburukan, menciptakan kebaikan. Semuanya berpasang-pasangan, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita simak adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang dibinasakan karena homoseksual yang mereka lakukan, ada yang dibinasakan dengan angin yang sangat kencang, ada yang dibinasakan dengan petir yang menyambar, ada juga yang dibinasakan dengan banjir bandang, banjir besar karena kesyirikan yang pernah mereka lakukan. Maka setelah menyebutkan pembinasaan untuk kaum-kaum yang terdahulu dengan dosa-dosa mereka, maka Allah mengatakan di ayat yang ke-50, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum nadhirum mubin,
Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah mencari rizki, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan famshu, dengan berjalan. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini dhalulan. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Maka berjalanlah di muka bumi ini dan carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang dimaksud dengan famshu adalah berjalan, bekerja untuk mencari rizki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah sholat Jumat, Allah menyebutkan dengan fas'au. Fas'au adalah berjalan cepat, tidak lambat tapi tidak sampai lari. Itu fas'au. Jadi jalan tapi agak cepat. Kalau jalan biasa itu famshu, jalan biasa. Kalau fas'au, jalan tapi agak cepat, tapi nggak sampai lari. Allah katakan dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tentang masalah azab dan siksaan, Allah mengatakan fafirru ilallah. Tidak hanya kalian berjalan, tidak hanya fas'au bergerak cepat, tapi fafirru, larilah kalian semua. Kalau kalian tidak lari, maka kalian akan binasa sebagaimana dibinasakannya umat-umat terdahulu. Sebagaimana Nabi SAW memperingatkan umatnya agar lari dari penyakit lepra sebagaimana mereka lari ketika ada singa. Kata Nabi SAW, firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit lepra sebagaimana kalian lari ketika bertemu dengan singa. Tidak bisa hanya berjalan atau bergegas, tapi harus lari sekencang-kencangnya. Maka ketika kita tahu umat-umat terdahulu telah dibinasakan dengan dosa-dosa mereka, Allah katakan fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada manusia yang takut dengan makhluk lain, maka cara selamat dengan pergi menghindarinya, meninggalkannya. Adapun ketika seorang hamba dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cara selamat justru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya tidak bisa dengan santai, tapi dengan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan lari kepada Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif, menjelaskan yang dimaksud dengan lari kepada Allah, firru ilallahi bittaubati min dzunubikum. Larilah kalian kepada Allah dengan melakukan taubat dari dosa-dosa kalian. Kalau kalian tidak segera bertobat, akan ditimpakan adab seperti umat-umat terdahulu. Wa firru minhu ilaihi, dan larilah kalian kepadanya menuju rahmatnya. Wa malu bi ta'atihi, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ditimpakan musibah, adab kepada kalian, maka segera kalian lari kepada Allah, kembali kepada Allah, taubat dari dosa-dosa kalian. Sadar bahwa kalau tidak maka kalian akan binasa sebagaimana binasanya umat-umat yang sebelum kita. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lafaz ilah dalam ayat yang mulia ini, surat Az-Zariyat ada ayat yang ke-51, dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, yang dikatakan dalam kaidah tafsir, idza waqa'atin nakirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhami dallat alal umumi. Setiap kata nakirah, kata yang tidak ada alif lamnya dan biasanya diakhiri dengan tanwin, yang dia berada dalam kalimat umum, ya, kalimat penafian atau kalimat larangan, kalimat syarat dan pertanyaan,
dallat alal umum. Allah mengatakan wala taj'alu, janganlah kalian menjadikan ma'allahi ilahan, bersama Allah ilah. Artinya mencakup semua sembahan selain Allah. Baik itu berupa pepohonan, bebatuan dan yang lainnya. Semuanya harus ditinggalkan kalau ingin selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, hadza minal firari ilallah. Ini merupakan bagian dari lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa aslul firari ilaihi. Bahkan ini adalah asal lari. Jadi kalian harus lari dari dosa yang akan disebutkan oleh beliau. An yafirral abdu min ittihadil alihatin ghairillah. Larinya seorang hamba dari menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, minal awthan wal andad wal kubur wa ghairihima mimma ubida min dunillah, dari patung, berhala dan yang lainnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlisal 'abdu li rabbih al ibadata wal khaufa war raja'a wad du'a wal inabah. Seorang hamba hendaknya mengikhlaskan dalam ibadah, takutnya, harapnya, doanya dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidaklah datang seorang rasul untuk mereka kecuali mereka semua sepakat mengatakan rasul itu sahirun aw majnun. Ini orang tukang sihir atau orang gila. Masih ingat ya perkataan Fir'aun tadi apa kepada Nabi Musa? Sahirun aw majnun. Sama. Artinya bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi Musa saja juga dikatakan oleh Fir'aun sahirun aw majnun. Maka Allah mengatakan atawasau bih. Apakah mereka ini saling berpesan? Jadi generasinya terakhirnya Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang kufur berpesan kepada generasi di bawahnya, nanti kalau ada nabi sebut dia sahirun aw majnun. Kemudian nanti ketika dia mau meninggal sebutin lagi ke bawahnya. Artinya mereka saling memberikan pesan, kalau ada nabi yang datang semuanya harus sepakat nyebut sahirun aw majnun. Sehingga Allah katakan atawasau bih. Apakah mereka dulu saling berwasiat dari generasi ke generasi dengan ucapan itu? Balhum qaumun taghun. Mereka tidak ada wasiat, tapi kekufuran mereka melampaui batas mereka sehingga mereka tidak punya kata-kata celaan untuk para nabi dan rasul kecuali mengatakan sahirun aw majnun. Jadi andai kata ada bahasa yang lebih buruk maka disematkan kepada nabi dan rasul yang memang mereka menyampaikan kebenaran. Maka bagaimana sikap kita atau sikap para nabi dan pengikut para nabi ketika dikatakan orang gila, tukang sihir dan semisalnya? Allah mengatakan fatawalla anhum. Berpalinglah kalian dari mereka, fama anta bimalum, dan engkau tidak tercela. Artinya janganlah energi kita habis untuk melayani mereka. Tetaplah kalian dalam dakwah dan kalian tidak tercela karena meninggalkan mereka. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita berdakwah, ada orang-orang yang tidak sepakat dengan dakwah ini, maka tidak mengapa. Fatawalla anhum, kata Allah, tinggalkan mereka. Tapi ada orang-orang yang beriman yang mendapatkan manfaat dari dakwah ini. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara manfaat peringatan dengan keimanan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, beliau mengatakan fil ayati dalilun ala annahu kullama kana al-imanu aqwa kana al-intifa'u bi dzikra a'zama wa ashadda. Ayat yang mulia ini menjadi dalil ketika keimanan seorang semakin kuat,
maka peringatan itu semakin besar dan semakin dahsyat. Jadi kadang ayatnya sama, tapi ketika dibacakan kepada orang yang beriman, satu dengan yang lainnya berbeda. Karena keimanan mereka, ketakwaan berbeda. Semakin takwa, semakin beriman, maka akan semakin besar manfaat dari peringatan tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ai liwahidun. Karena kalaulah ibadah dibangun di atas kesyirikan, maka itu Allah tidak inginkan. Justru itulah yang menjadikan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dibangun di atas tauhid Allah Subhanahu, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu atau merupakan tujuan syar'i diciptakannya manusia. Yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Tapi secara kauni ada orang-orang yang tidak melakukan peribadahan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, dalam kehendak Allah terbagi dua. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang terjadi, tapi belum tentu Allah cintai, belum tentu Allah ridhai. Adapun kehendak syar'iyah, iradah syar'iyah adalah kehendak yang Allah kehendaki, yang Allah ridhai, Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Dan iradah kauniyah serta syar'iyah berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ikhwah. Allah itu ingin semua manusia beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya ada yang kufur, ada yang kesyirikan. Yang terjadi itu secara kauni. Keinginan Allah yang syar'i itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya berjalan di atas hikmah yang sangat besar. Ketika ada yang melakukan kesyirikan, dakwah jalan. Ketika ada yang melakukan kekufuran, maka dakwah jalan. Jadi semuanya berjalan di atas kehendak Allah, meskipun yang satu secara kauni dan yang satu secara syar'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutaimun." Supaya tidak muncul pendapat bahwa ibadah itu menguntungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, "Ma uridu minhum mir rizqin." Aku tidak menghendaki dari mereka rizki, wa ma uridu ayyutaimun. Dan aku tidak minta makan kepada mereka. Aku tidak butuh dengan ibadah mereka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, seandainya seluruh makhluk berkumpul di satu tempat, mereka berada di hati orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, semuanya orang bertakwa, maka itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah mereka. Ibadah itu untuk mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki dan Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas kita adalah beribadah, Allah menyatakan innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah ar-razzaq. Perkataan ar-razzaq itu lebih dalam daripada ar-razik. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalimatur razzaq, kalimat ar-razzaq ablaghu min kalimatir razik. Itu lebih kuat daripada kalimat razik. Sama-sama pemberi rezeki secara bahasa. Tapi ar-razzaq lebih kuat. Kenapa? Li'anna ar-razzaq sighatun mubalaghatun, adalah sighah mubalaghah, kalimat hiperbola, tadullu ala kathratir rizki wa ala kathratil marzuq, menunjukkan Allah itu banyak stok rizkinya dan Allah pun banyak memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Jadi seolah-olah Allah ingin katakan, kalian jangan takut miskin gara-gara ibadah kalian. Kalian menyembah
kepada zat yang Ar-Razzaq, yang punya stok rizki yang sangat banyak sekali. Dan Allah biasa memberikan rizki yang banyak kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya bena Adam, tafarrah li ibadati. Wahai anak Adam, tolong luangkan waktu dalam beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalaulah kalian tidak melakukan itu, habis waktunya hanya untuk bekerja menumpuk harta, malaktu sadraka syuhlan, aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan, walam asudda faqraka, dan aku tidak menutupi kefakiran. Betapa banyak orang yang sudah kaya raya masih takut miskin, di tengah-tengah orang miskin sudah tidak lagi takut miskin, karena mereka sudah miskin. Artinya mereka sudah dalam kondisi seperti itu dan mereka nyaman dengan kondisi seperti itu. Mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan, wa inna lilladzina zalamu, untuk orang-orang yang berbuat zalim, dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun, maka telah ada bagian seperti bagian teman-teman mereka yang terdahulu, maka janganlah kalian minta disegerakan. Janganlah kalian minta agar mereka segera diadab di dunia, karena mereka pasti merasakan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang menimpa kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, kaum Fir'aun dan yang lainnya. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir pada hari yang diancamkan bagi mereka, yaitu hari kiamat. Ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari surat Adz-Dzariyat yang berisi 60 ayat. Semoga menyadarkan kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita, segera kembali kepada Allah sebelum Allah menurunkan siksanya kepada manusia yang berbuat zalim ketika di dunia, wal iyadu billah. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.